4 hari sudah Udin tak nampak. Mungkin dia sedang piknik. Hai sahabat, siapkan nada ngakak. Kita akan mulai penghargaan Oten Sonic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya, baik sahabat Bamtri maupun sahabat Hansip. Jadi malam hari ini kami bergabung berdua menjadi host acara award kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu Oten Sonic ya. Ini adalah penghargaan yang diberikan kepada narakopla dan juga orang-orang culul yang nekat ya. Kita akan berikan penghargaan ini, nanti kategorinya apa saja tunggu saja. Jadi malam hari ini Bamtri dan channel Hansip bergabung ya, 2 pribadi tapi 1 hakikat. Ya, tapi jangan kasih tahu sama Oten ya, ntar kita dianggap Tuhan pula ya kan. Dia pakai kolor 2 pribadi 1 hakikat ya. Jadi Bamtri dan channel Hansip itu 2 pribadi tapi 1 hakikat. dia pakai kolor. Tapi jangan dikasih tahu ke Oten ya, karena kalau Oten dengar ternyata Bamtri itu dan Hansip itu 2 pribadi 1 hakikat, ntar kita disembah pula sama orang itu kan susah pula nanti. Oke sahabat semuanya, kita akan hibur Anda semua dengan penghargaan Oten Sonic Go Vlog Award ya. Jadi sebelumnya kita buka dulu dengan yang mengaku-ngaku ustadz ya. Siapa lagi dia kalau bukan herdernya si Encop Pempincopi, yaitu KC. Dia ngakunya ustadz ya. Kayak kalau ustadz berarti kan dia hebat dalam baca Quran. Apakah benar demikian? Kita simak bacaan Al-Quran dari KC dari balik jeruji besi. Silahkan KC. Ustadz Muhammad KC adalah seorang yang sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu anqalaha wa qala al-insanu malaha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhayna laha yawma idin yasdurun nasul Tastangli'an madahum Faman ya'mal misqala daratin khairan yarah Waman ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Nah itu ya, itulah mantan ustadz ya, mantan ustadz yang bacaan Qur'annya waduh bikin Oten itu merasa inilah pahlawan kita katanya. Kalau di mata kita pahlawan ODGJ ya. Oke, itu tadi sudah dibuka dengan bacaan Al-Quran yang amburadul dari mantan ustadz, ngakunya mantan ustadz padahal hak aslinya adalah kadal ya, kafir dari lahir. Selanjutnya, jadi sebelum acara intinya, kita buka acara ini dengan hiburan kedua, yaitu nyanyi dari Pendeta Hendritan. Jadi Pak Pendeta Hendritan ini selain mengcounter Oten-Oten juga, beliau juga sangat jago dalam bernyanyi. Untuk itu di acara yang sangat spesial ini kita undang beliau untuk menyanyikan lagu yang amat populer yang beliau ciptakan sendiri. Silahkan Pak Hendritan.
teknologi. Tafsir Alkitab ngarang sendiri, satu lemari astagfirullah. Teologi kebenaran sendiri, pikiran tumpul, modalnya dengkul. Teologi penyembah Bapa. Yesus berkata, iblis bapamu. Teologi hujat Yesus Allah tak diampuni selama-lamanya. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi pengajar bedes. Mantap ya. Sepertinya acara kita ini akan dikenang oleh dunia, terutama dunia perotenan dan dunia perkibulan. Semoga saja para oten menonton supaya mereka terbuka ya kan, dari oten menjadi open ya, dari orang culul emang nekat menjadi open, yaitu orang yang membuka hati dan pikirannya untuk menerima kebenaran dan melawan kebatilan gitu. Baik sahabat semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi karena Anda sudah tidak sabar untuk menyaksikan penghargaan tertinggi kita, yaitu Oten Sonic Go Vlog Award ini. Oleh karena itu kita langsung saja masuk kepada pengumuman para pemenang. Namun sebelum itu mari kita lihat lagi para pemenang kategori sebelumnya. Jadi sebelumnya kita juga sudah ada mengumumkan pemenang ya Oten Sonic Go Vlog Award ini. Jadi kita ulas sedikit ya para pemenang kategori sebelumnya. Yang pertama ada kategori sok pintar. Jadi kategori sok pintar ini dimenangkan oleh Siti Rauzana, si nenek legend yang sok pintar baca Al-Quran. Tapi ketika dia baca Quran bacaannya ngawur dan amburadul, yaitu kategori sok pintar. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin Bapak ya, mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim sebentar Pak. Sirotol lazina amanu goibi agak lupa ini Pak, maaf. Dan kategori berikutnya yang kedua ada kategori tervegu. Ini jatuh kepada wanita ini dan sekarang kabarnya dia sudah membuat channel YouTube sendiri ya. Dia populer dengan cerita vegonya, mengaku sebagai pengedar narkoba dan pemakai narkoba, suka minum minuman keras, dan ekstrimnya lagi, vegonya lagi, dia ini suka melayani om-om dan penari telanjang ya. Makanya dia dipilih sebagai pemenang Oten Tervegu. Waktu itu saya berumur 13 tahun karena baru lulus SD, sekolah dasar, kelas 6. Nah, jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk. Dia mengajarkan saya bagaimana merokok, bagaimana minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba. Dia ajarkan saya, baik itu syabu-syabu, baik itu ganja, baik itu ekstasi, ineks, dan sebagainya. Dia ajarkan saya. Dia ajarkan saya untuk mencuri, dia ajarkan saya untuk menjamret, dia ajarkan saya untuk bagaimana hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam dunia malam. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya. Sayang seribu sayang, manusia terjual di dalam kebodohan. Dan kategori berikutnya adalah kategori tangisan terkoplak.
Tangisan terkoplak ini jatuh kepada ibu ini. Nah, ibu ini sebagai pemenang tangisan terkoplak ya, karena memang tangisannya itu dibuat-buat ya, sambil menangis ngibul jalan terus. Ngomong sendiri nangis gitu kan. Saya nangis sepanjang jalan saya mengutuki Tuhan, Bapak Ibu. Saya bilang, ya Allah, hidup ini kok gak adil. Saya berusaha untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, ya Allah. Saya membagi rezeki saya bilang gitu. Saya berusaha untuk melakukan terus apa yang harus saya lakukan, apa yang Engkau perintahkan. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Itu kategori tangisan terkoplak. Dan berikutnya ada kategori jumpa Yesus terngebet ya. Jumpa Yesus terngebet ini jatuh kepada ibu yang berbatik hitam dan ada bunga-bunganya. Jadi dia terpilih sebagai oten terngebet jumpa dengan Yesus karena memang dia membentak menantang Yesus. Yesus, kalau memang kau Tuhan, tunjukkan sekarang juga. Akhirnya Yesus muncul di atas plafon. Saya langsung tantang dia, saya tunjuki dia. Saya bilang, Yesus, kau orang Kristen punya Tuhan, Allahnya orang Kristen katanya kau hidup, saya tunjuki begini. Tunjukkan mukamu yang secara nyata. Oke, selanjutnya ada kategori pendeta tererror. Nah, ini sebetulnya pemenangnya adalah Papin Copi ya, tapi karena memang sutradaranya dia, jadi kita pilih pemenang yang lain, yaitu Lamsen Naibaho. Dia dikatakan pemenang ya karena memang di sini si pendeta ini bertanya sendiri dan menjawab sendiri pertanyaannya. Tuhan kok berak, Tuhan mencret, Tuhan netek, tidak tahu hari kiamat, punya tip-tip. Itu kategori pendeta tererror. Selanjutnya ada kategori wawancara tervego ya. Jadi pemenangnya ibu ini, sebetulnya banyak pemenangnya, tapi kita pilih saja ibu ini ya, karena semuanya vego semua wawancaranya. Karena yang diwawancarai vego, yang mewawancarai jauh lebih vego kan. Lain yang ditanyakan, lain pula yang dijawab. Itu kategori wawancara tervego. Selanjutnya ada kategori pernyataan tererror. Jika tadi pendeta tererror, sekarang pernyataan tererror, maka pemenangnya adalah Ibu Upil ya. Kenapa Ibu Upil ini yang menang ya? Karena dia satu-satunya narakoplak Zoncop yang berani mengatakan bahwa Yesus itu kakinya kotor dan berkolor ya. Yesus, emang siapa Yesus? Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkolor, yang selama ini banyak orang menghina-hina dia bahwa Tuhan adalah berkolor, ya dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan saya. Itu kategori pernyataan tererror. Selanjutnya ada kategori juara MT Kui ya, juara MT Kui ya, bukan MTQ tapi MT Kui. Pemenangnya adalah Ustadz Al-Lacar ya. Ahmad Supena ini namanya Al-Lacar di sini ya. Kenapa saya katakan dia Al-Lacar ya? Karena dia ngaku pernah sekolah di Al-Lacar, bukan Al-Azhar ya, tapi Al-Lacar. Dan bacaan Ustadz ini sangat vego sekali, sangat koplak ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi sorry itu ayat kursi lagi, itu surat Yasin. Dan selanjutnya ada kategori oten terpikun. Pemenangnya adalah ibu yang berkacamata ini. Dia sebagai pemenang karena dalam kesaksiannya dia mengaku pernah umroh 5 kali ya, bukan sekali, 5 kali. Namun ketika ditanya oleh Akhi Yonatan Nandar apa yang terjadi, dia jawabnya lupa. Makanya dia jadi pemenang terpikun. Ibu dulu pernah umroh, betul ya? Betul. Oh ya, rukun umroh itu apa saja sih Bu?
Kalau ibu pernah umroh tentu tahu dong, umroh itu ada beberapa rukun. Karena umroh dengan haji itu hampir sama, tetapi rukun-rukunnya berbeda. Iya, betul. Bisa jelaskan, ya, bisa menjelaskan kepada saya tentang rukun umroh itu. Jujur Pak, kalau misalnya sekarang saya mau jawab, saya lupa Pak. Bego! Ternyata memang benar. Saya memang Bego! Oke, itu dia kategori sebelumnya para pemirsa, para penonton Oten Sonic Go Vlog Award. Selanjutnya kita masuk kategori Oten tertulul ya. Oten tertulul ya. Jadi Oten tertulul berikut nominasinya. Ada pertanyaan titipan kepada saya, itu Yesus ketika makan ikan goreng, ikannya ikan apa, terus dia pakai minyak apa itu? kemungkinan besar itu mustahil kalau nggak ikan mas. Coba biar Bang Luga itu pakai minyak apa, minyak goreng apa, terus ikannya Itu apa? bimoli ya. Tadi gua tadi kalau Yesus mungkin minyaknya bimoli ya. Sedikit saja buka ruang hati dan ruang pikiran supaya terlepas dari ajaran Arab jahiliyah. Lepaskan ajaran-ajaran Arab jahiliyah itu. Tidak ada gunanya. Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. Semuanya harus bahasa Arab. Beberapa saat kemudian, La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bertemu muka dengan Tuhan kalau tidak melalui aku. Kita dijajah oleh ajaran Arab. Itu namanya Undit. Apakah yang dilakukan Yesus selama berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun? Ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu Pak, tukang mebel. Jadi di mana 13 tahun sampai 29 tahun ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya kan? Nggak kemana-mana, malah ngerjain ini, jadi tukang kayu. Dan kenapa tidak dicatat di Alkitab? Karena nggak penting itu untuk dicatat. Ngapain dicatat? Orang tukang kayu kok dicatat? Tukang kayu gimana sih tukang kayu? Sekarang juga banyak tukang kayu, lihat aja gitu. Nggak ada kegiatan apa-apa, cuma bikin mebel. Saya ini kiai. Oh, kalau Al-Quran hafal, nggak usah nanya macam-macam dengan saya. Al-Maidah ayat 21, ya qaumi khudul ardha al-muqaddasah alladhi kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Fata susah sekali bacanya. Karena dia punya kuasa, dia bisa naik. Ya, dia tidak mengalami gravitasi bumi, dia tidak mengalami gaya tarik setan. Orang banyak tidak mengerti, orang pikir gravitasi bumi itu apa? Sepertinya kayaknya bumi narik-narik. Bukan, itu setan yang narik manusia supaya tidak bisa naik ke atas. Kita perhatikan manusia kehilangan karena apa? Karena setan terus mencuri, setan mengambil apa yang disediakan Tuhan. Kesehatan kita diambil, ya, kulit kita diambil pelan-pelan, kulitnya bagus, lama-lama mengeriput, lama-lama semakin kusam, semakin karena dicuri sama setan, diambil. Itu bukan proses alam. Kenapa? Karena kalau kesehatan kan tidak memahami dunia spiritual. Mereka cuma menganggap itu proses alam. Kalau sudah tua, akhirnya jadi seperti itu. Bukan. Itu bukan proses alam. Itu setan mencuri, diambil semua. Kulit yang bagus dicuri, pelan-pelan dirusak sama setan. Diambil, ya. Kesehatan diambil, gigi yang utuh diambil, satu-satu dicopotin sama setan.
sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Kalau ada yang suka meminta-minta, itu bukan anak Tuhan. Ya, itu anak, ya Anda sambung sendiri aja. Sebetulnya itu bukan perbuatan baik. Itu cari duit, cari makan. Cari makan. Baiklah, dan inilah dia pemenang. Jatuh kepada... Jatuh kepada... Jatuh kepada... Yo, WhatsApp yo, wajah si Oncop langa plongo. Kecewa dia ya. Dikiranya langsung diumumkan para pemenangnya, ternyata tidak ya. Para pemenang ditentukan oleh para penonton. Jadi sekali lagi para pemenang ditentukan oleh para penonton. Anda semua dewan jurinya ya. Jadi Anda yang menonton silahkan berikan dukungan Anda kepada Narakopla ini, kepada para Oten ini dengan cara ketik nama spasi nomor nominasi, kirim ke 1+1+1 sama dengan 1 ya. Contoh misalnya Anda mendukung Oncop, ketik Oncop spasi 05, kirim ke 1+1+1 sama dengan 1 gitu ya. Dan waktunya tidak ada batasannya, jadi kapanpun dan sampai kiamat. Selagi video ini masih ada di YouTube, maka setiap orang yang menonton berhak memberikan penilaian. Jadi gitu ya. Oke sahabat semuanya, demikian acara pengumuman Oten Sonic Go Vlog Award kategori Oten Tertulul. Saya Bamtri Channel dan channel Hansip mohon undur diri. Mudah-mudahan Anda semua bahagia dan terhibur. Sampai jumpa di pengumuman Oten Sonic Go Vlog Award berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.